Orang yang berkata jangan mementingkan doktrin itu memisah-misahkan tanpa dia sadar seorang yang seringkali memecah belahkan orang Kristen. Pengakuan iman sepanjang zaman itu selain menyatukan mereka yang percaya, yang juga memisahkan. Pengakuan iman Nikea atau Nikea Konstantinopel 381. Saudara, saat ini saya akan mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kita harus bersatu antara kita dengan juga saksi Yehova. Tidak ada persatuan itu, saudara. Lagi pula, saudara, orang yang benar-benar merindukan kesatuan, apakah benar merindukan kesatuan tersebut? Kalau benar merindukan kesatuan tersebut, kenapa tidak kembali kepada Roma Katolik? Maka di sini, saudara, jangan kita jadi orang yang bodoh. Ada pendeta bilang doktrin memecah-mecahkan, isi hati Tuhan mempersatukan. Tanggapan Pak David bagaimana? Bukankah itu juga adalah suatu pernyataan teologi pendeta tersebut? Oke, saudara, ini suatu hal yang saya rasa penting untuk dijawab. Banyak orang yang mengatakan bahwa doktrin itu memecah-mecahkan, tapi ini suatu pemikiran yang salah. Saya percaya doktrin justru adalah suatu hal yang bisa mempersatukan, saudara. Yang benar dan yang salah itu dipisahkan, harus dipisahkan. Tapi yang benar dipersatukan dalam suatu doktrin, suatu pengakuan iman yang sama. Kalau saya perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saya baca ayat ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini future disciples, saudara ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, ini bicara banyak mengenai kesatuan, tetapi kesatuan ini adalah suatu hal yang juga memisahkan. Ayat ke-14 misalnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini kesatuan murid-murid Tuhan, tapi bukan kesatuan seluruh manusia. Dalam ayat ke-25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pemisahan antara mereka dan dunia. Ini suatu hal yang sangat jelas sekali, saudara. Saudara, perhatikan di sini kesatuan, itu adalah kesatuan yang harus berdasarkan kebenaran atau firman. Itu adalah dasar daripada persatuan yang Tuhan bicarakan dalam Yohanes pasal 17 ini. Sekali kalau kita perhatikan ke-8 misalnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. So, mengaku apa yang kita percaya suatu hal yang sangat penting sekali. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang tidak memiliki pengakuan iman. Yang mengaku pengakuan iman adalah suatu summary, intisari daripada apa yang kita percayai. Tidak ada satu orang Kristen pun ketika ditanya apa yang engkau percayai, dia akan baca satu persatu, kata demi kata daripada Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan akhir daripada kitab Wahyu. Tidak ada. Siapapun, denominasi apapun, ketika kita ditanya apa yang engkau percaya, kita pasti mengeluarkan suatu pengakuan iman, statement of faith. Kita buka Roma pasal yang ke-10, ayat yang 9 dan yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Soalnya di sini alternating, saudara, mengaku, percaya, mengaku. Saudara, ini percaya dan pengakuan tidak bisa dipisahkan. Pengakuan iman adalah satu yang menyatukan orang percaya. Tetapi, saudara, pengakuan iman sepanjang zaman itu selain menyatukan mereka yang percaya, juga memisahkan, saudara. Pengakuan iman Nikea misalnya, 325, atau Nikea Konstantinopel 381, itu menyatukan orang percaya, tapi juga memisahkan dengan mereka yang tidak percaya atau tidak memiliki pengakuan iman yang sama. Misalnya Arianisme pada saat itu. Arianisme percaya bahwa Allah Bapa itu Allah, Allah Anak juga Allah, tapi tidak sama seperti Allah Bapa.
Allah Anak adalah Allah yang serupa mirip dengan Allah Bapa, tapi tidak sama secara substansi dengan Allah. Maka pengakuan iman Nikea, lalu diteruskan lagi dengan Nikea Konstantinopel, itu menyatakan mengenai kesatuan substansi antara Allah Bapa dan Allah Anak. Sehingga ketika kita memeluk pengakuan iman tersebut, kita pasti sudah akan memisahkan mereka yang tidak memiliki pengakuan iman yang sama. Saudara, saat ini saya akan mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kita harus bersatu antara kita dengan juga saksi Yehova. Tidak ada persatuan itu, saudara. Mengapa? Karena kita tidak mengaku pengakuan iman yang sama. Kita tidak percaya kepada Tuhan yang sama. Mereka percaya Allah Anak itu adalah Allah, tapi diciptakan. Kita tidak percaya. Kita percaya Allah Anak adalah Allah yang kekal, dari kekekalan sampai kekekalan, saudara. Maka di sini, saudara, jangan kita jadi orang yang bodoh. Baik bersatu dalam hal apa? Lagi pula, saudara, orang yang berkata, jangan mementingkan doktrin. Doktrin itu memisah-misahkan. Mari kita bersatu. Orang semacam demikian tanpa dia sadar, seorang yang seringkali memecah belahkan orang Kristen. Seringkali orang yang seperti demikian memiliki kesombongan rohani yang tidak dia sadar. Coba kita baca satu bagian Alkitab yang sangat menarik sekali dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Itu yang terakhir mengatakan aku dari golongan Kristus. Soalnya yang dari golongan daripada Paulus itu problem. Ada orang yang mengatakan enggak, saya adalah dari Apolos, ada yang mengatakan enggak, saya daripada Kefas. Itu semua memang ada problemnya. Tapi yang paling problem di sini adalah justru mereka mengatakan bahwa mereka adalah dari golongan Kristus. Mengapa? Karena mereka seakan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Engkau masih adalah golongan daripada manusia-manusia biasa. Tapi saya paling mengenal Kristus. Saya paling dekat dengan Kristus. Saya bukan seperti anak-anak seperti kalian yang hanya digolongkan daripada aliran manusia. Saya langsung dari golongan Kristus. Soal orang yang kelihatan lebih rohani ini ternyata yang paling tinggi hati. Lagi pula, saudara, orang yang benar-benar merindukan kesatuan, apakah benar merindukan kesatuan tersebut? Kalau benar merindukan kesatuan tersebut, kenapa tidak kembali kepada Roma Katolik? Kenapa harus dalam gereja denominasi mereka atau bahkan gereja independennya mereka? Independen dalam arti saya tidak di dalam pengaruh daripada satu doktrin, denominasi atau satu pengakuan iman. Tidak, saya independen yang mencoba merangkul semua orang. Kenapa harus mendirikan gereja independen? Kenapa tidak kembali dalam Roma Katolik saja kalau memang merindukan kesatuan? Di Amerika, gereja independen adalah gereja kedua terbesar. Yang pertama Katolik, Roma Katolik. Yang kedua justru gereja yang namakan independen ini. Mereka ternyata tidak ingin kembali ke Roma Katolik. Mereka ingin tetap membuat suatu quote-unquote denominasinya mereka, yang namanya denominasi independen tersebut. So, jangan pikir bahwa doktrin memisahkan. Doktrin itu menyatukan. Memang kita akhirnya terjadi berbagai macam denominasi. Ada Roma Katolik, ada Eastern Orthodox, ada Lutheran, ada Reform. So, tapi bagi saya semua tetap disatukan dalam tubuh Kristus. Karena ini adalah tetap aliran-aliran atau denominasi-denominasi yang ortodoks. Memang ada berbagai perbedaan penekanan doktrin. Bila suatu hari Tuhan Yesus Kristus datang, perbedaan tersebut akan diselesaikan dan kita semua akan disatukan. Ini hanyalah perbedaan secara organisasi, perbedaan secara doktrinal, tapi tidak membuat kita di luar daripada kesatuan tubuh Kristus. Tapi bagi mereka yang tidak mengaku pengakuan iman yang sama, yang sudah diturunkan dari Bapak Gereja dari zaman ke zaman, bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang sudah kita akui bersama, tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan antara anak Tuhan dan dunia. Tidak ada persatuan antara mereka yang percaya Kristus, anak Allah, adalah Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, dan mereka yang tidak percaya. Tidak ada kesatuan antara mereka yang percaya pada doktrin Allah Tritunggal, tiga pribadi, satu substansi, dengan mereka yang percaya hanya Jesus only misalnya. Tidak ada kesatuan dengan mereka. Mereka bukan umat percaya. Saya berdoa supaya saudara lebih berhikmat dalam mengerti kalimat-kalimat yang seperti ini.